GSH, pelaku yang menganiaya karyawati toko roti tak berdaya ketika ditangkap polisi di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya Dwi, karyawati toko roti milik orang tuanya pada Oktober silam, lantaran korban enggan mematuhi perintahnya untuk mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Saat melakukan penganiayaan, pelaku sesumbar bahwa dirinya kebal hukum dan akan lolos dari sanksi akan aksi penganiayaan yang dilakukannya. Pelaku selama ini masih berstatus saksi dan melenggang bebas kemanapun. Hingga akhirnya kasus ini menjadi viral, polisi kemudian menangkap pelaku. Dari pernyataan di media sosial toko roti orang tuanya, pelaku disebut telah beberapa kali melakukan penganiayaan pada orang tua hingga sejumlah karyawan di toko tersebut lantaran memiliki keterbelakangan. Mengapa polisi membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk menangkap pelaku? Jika memang pelaku disebut memiliki keterbatasan emosi, akankah bisa dipidana atas aksi kejinya? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah melihat video penangkapan GSH di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak kepolisian menerima informasi di mana GSH berada dari orang tua dari pelaku atau dari ibu dari pelaku. Sementara video berikutnya yang kami tayangkan kepada Anda adalah video rekaman kejadian di mana GSH ini melakukan penganiayaan terhadap salah satu pegawainya atau kasirnya. Nah, Anda sudah lihat tadi ada mesin EDC kemudian dilemparkan, ada kursi juga kemudian dilemparkan. Bahkan menurut keterangan dari korban bukan alat-alat itu saja yang dilemparkan, tapi juga masih ada beberapa barang lainnya mengakibatkan luka yang dialami oleh korban. Yang kami soroti bukan hanya itu, bukan hanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh GSH, tapi mengapa pihak kepolisian baru mengambil sikap, baru menangani secara serius pada saat ini. Ketika kasus tersebut diviralkan, apakah memang keadilan baru didapatkan oleh korban setelah kasus tersebut viral? Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya. Ini merupakan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Ada Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Mbak Putri. Baik, masyarakat kalau kita bisa sebut juga termasuk adalah warganet atau netizen, tapi bukan hanya netizen, tapi kita semua begitu geram melihat video tersebut yang beredar saat ini di media sosial. Bukan hanya geram melihat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, tapi juga kemudian mendengarkan informasi yang disampaikan oleh korban, Mas Heri. Karena kabarnya video ini, artinya kejadian ini terjadi pada Oktober, tapi butuh waktu lama untuk bisa pihak kepolisian ini mengambil sikap melakukan penanganan kasus ini dengan tegas. Mas Heri bagaimana melihatnya? Ya, saya yakin dan percaya tidak ada perkara pidana atau tindak pidana yang benar-benar sulit ya, selama memang ada niatnya untuk segera diselesaikan. Apalagi kalau kita melihat dari cuplikan video yang tersebar di media sosial, Mbak Putri, itu sudah sangat jelas dan terang benderang ya, adanya satu perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Bahkan saya rasa tidak perlu ada keterangan ahli dulu untuk menaikkan proses ini. Kecuali tadi yang sekarang kan dia menggunakan alasan adanya gangguan, katakanlah keterbelakangan mental ataupun emosional yang tidak stabil tadi. Tapi tentunya ini juga harus berkaitan dengan fakta di kehidupan nyatanya, apakah memang itu benar terjadi atau dicari-carikan masalah ketika perkara ini sudah mulai naik ke proses sidik. Dicari-carikan alasan. Ya, gitu. Karena begini, bahwa itu sudah terjadi berulang kali, seharusnya kan ada tindakan preventif yang dilakukan. Apalagi kalau kita mendengar dari alasan-alasan yang muncul belakangan, itu sudah membahayakan nyawa orang, bukan lagi hanya menganiaya, tapi bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Nah, apakah hal-hal semacam ini harus ditoleransi, dinormalisasi dengan mengatakan bahwa dia memiliki masalah keterbelakangan tadi. Sampai di situ mungkin Mas Heri. Saya akan bawa Anda juga pemirsa untuk terlebih dahulu mendengarkan ataupun juga menyaksikan sama-sama pernyataan yang berikut ini. Ya, pemirsa, ini kita lihat pernyataan resmi dari Linda Yes terkait penganiayaan di toko roti. Dan Linda Yes ini merupakan nama toko roti di mana kejadian ini terjadi, di mana juga korban ini bekerja. Nah, sehubung dengan beredarnya isu dan kasus yang saat ini mengaitkan kami, Linda Yes dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga,
juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Ibu Dwi Ayu Dermawati ini merupakan korban dalam kasus ataupun juga dalam kejadian yang terekam dalam video tersebut. Ia berposisi atau bekerja sebagai kasir di toko roti tersebut. Kami lanjutkan. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, GSH, George Sugama Halim ini merupakan pelaku. Nah, kami dengan sesungguhnya, Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Artinya ada upaya dukungan untuk bisa bagi polisi melakukan proses di kasus ini, Mas Heri. Tapi kita lihat kembali lagi, apa kalimat berikutnya? Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini. Di part ini kita masih bisa lihat bagaimana permintaan maaf dilakukan. Kita akan lihat kembali berikutnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Ini merupakan salah satu alasan yang diungkapkan oleh pihak Linda Yes. Berikutnya kita akan baca kembali. Dan memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, artinya kepada korban saja, saudari di sini artinya korban saja, yaitu Dwi tadi, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik dan saudaranya ini adalah orang tua dan juga saudara dari pelaku. Pemilik wanita, kami asumsikan pemilik wanita ini adalah ibu dari pelaku. Pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Anda di sini, ini kami refer ataupun juga kami masukkan kepada korban. Kita lihat lagi. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejeleknya anaknya untuk diproses hukum. Tadi kita bisa lihat. Nah, ini dia. Kekerasan yang terjadi tidak diinginkan oleh satu orang pun di sana. Kita masih lihat, Anda juga bisa membaca. Yang terakhir adalah kami akan berkomitmen untuk mengawal kasus ini bersama dengan kalian. Artinya bersama dengan masyarakat yang memang memberikan reaksi keras terhadap kasus ini.